Assalamualaikum. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pajak penghasilan pasal 23. Nah, di sini aku mau ngebahas dulu tentang pajak penghasilan pasal 22. Nah, pengertian dari pajak penghasilan pasal 22 itu apa sih? Menurut Hukum Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 merupakan bentuk pemungutan atau pemotongan suatu pajak oleh subjek pajak kepada wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang. Nah, perdagangan barang di sini yang dimaksud itu seperti ekspor, impor, perdagangan, dan penjualan. Pajak sendiri itu siapa? Nah, subjek pajak dari PPh pasal 22 itu ada beberapa. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua ada bendaharawan. Yang ketiga ada badan usaha tertentu. Yang keempat ada badan usaha atau industri seperti industri semen, industri baja, industri farmasi, industri otomotif, dan lain-lain. Objek pajak dari PPh pasal 22 sendiri itu apa aja sih? Yang pertama ada pembelian yang dananya dari APBN atau APBD. Yang kedua ada impor barang. Yang ketiga ada ekspor komoditas. Yang keempat ada pembelian barang yang tergolong sangat mewah, dan lain-lain. Tata cara pemungutannya itu ada beberapa macam. Aku akan sebutin beberapa. Yang pertama ada pemungutan dari bendaharawan. Nah, pemungutan dari bendaharawan ini kita akan dikenakan 1,5% dari DPP PPN sebelum terkena PPN. Nah, untuk pengenaan impor itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, atas barang tertentu yang terdapat dalam lampiran 1 itu dikenakan sebesar 10% kali nilai impor. Nah, yang kedua, sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 2 itu dikenakan 7,5% kali nilai impor. Yang ketiga, yang sebagaimana tidak terdapat dalam lampiran 1 dan 2 itu dikenakan 2,5% kali nilai impor. Yang keempat, impor seperti kedelai, tepung, gandum itu dikenakan 0,5% kali nilai impor. Yang ketiga, untuk pengenaan ekspor komoditas itu dikenakan 1,5% kali DPP PPN. Nah, untuk yang selanjutnya itu, maaf ya teman-teman, soalnya videonya tiba-tiba hilang dan nggak kesimpan. Nah, untuk penjualan kendaraan bermotor itu dikenakan 0,45% kali DPP PPN. Untuk penjualan produksi tertentu itu semuanya udah aku tulis di sini, kalian bisa tulis ulang. Kalau aku ngejelasin, ini video bakal panjang banget, soalnya aku juga bakal ngejelasin yang PPh pasal 23. Untuk yang lain-lainnya juga semuanya udah aku tulis di sini, udah aku kasih contoh soal juga, namun aku kasih contoh soalnya itu cuma beberapa. Dan untuk yang penjualan yang barang tergolong mewah itu yang 3 dan 4 atau C dan D itu dikenakan 1%. Untuk yang contoh soalnya aku menggunakan dari PT Semen, jadi untuk perhitungannya menggunakan 0,25%. Nah, jadi itu penjelasan dari PPh pasal 22. Sekarang kita akan lanjut untuk penjelasan tentang PPh pasal 23. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari PPh pasal 23 itu? Pengertian dari PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan kepada penghasilan atas bruto, penghargaan, hadiah, royalti yang sebelumnya tidak dipotong oleh PPh pasal 2. Hanya dengan PPh pasal 22. PPh pasal 23 juga memiliki subjek pajak atau pemotong. Nah, siapa sih pemotong dari PPh pasal 23 itu? Pemotong PPh dari pasal 23 itu antara lain, yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, badan penyelenggara, yang ketiga, bentuk usaha tetap, dan lain-lain. Nah, untuk objek dan tata cara pemotongan PPh pasal 23 itu juga ada beberapa macam. Yang pertama, dikenakan 15% atas bruto. Nah, bruto ini tuh apa aja? Yang pertama ada dividen, yang kedua ada royalti, yang ketiga ada penghargaan, dan lain-lain. Yang kedua, dikenakan 2% atas jumlah bruto, antara lain adalah jasa konsultasi, jasa lain, penghasilan sewa, jasa teknik, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaporan dan penyetoran. Yang pertama, tentang penyetoran dulu. Nah, sebelumnya penyetoran ini bisa dilakukan menggunakan SSP untuk yang offline-nya atau surat setoran pajak. Untuk online-nya, kita bisa menggunakan e-billing. Nah, batas waktunya itu paling lambat adalah 10 hari setelah bulan berikutnya. Untuk yang
Laporan itu biasa kita menggunakan SPP atau surat pemberitahuan pajak untuk yang offline-nya, dan untuk yang online-nya kita bisa menggunakan e-filing. Nah, untuk batas waktunya sendiri itu paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, di sini juga ada beberapa pengecualian dari PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, ada dividen yang dibayar atau terutang oleh PT, BUMN, atau BUMD. Yang ketiga, sewa yang dibayar atau terutang kepada sewa guna atau hak opsi. Nah, ini aku ngasih contoh untuk yang dividen yang tarifnya dengan tarif 15%.